Tapi kalau menurut saya agak gampang ini jangan-jangan hanya soal impor aja gitu. Karena kalau impor itu soal cuannya lebih banyak, Pak. Ketimbang produksi, cuannya paling kecil. Kementerian itu satu suara gitu loh. Enggak suaranya beda-beda begitu. Kan begitu kan? Idealnya kan begitu. Sekedar perkenalan saja bahwa Nagara Institute ini adalah sebuah lembaga yang saya dirikan bersama dengan teman-teman yang fokus kepada isu-isu tentang politik dan pemerintahan. Dan berikut di dalamnya juga tentang tentu saja ekonomi politik dan hukum. Kami hadir sejak tahun 2019, kami bersama dengan teman-teman telah melakukan beberapa kegiatan. Ada beberapa kegiatan cukup besar yang bisa kami catat bahwa tentang dinasti politik yang merupakan turunan dari oligarki itu kami berhasil selesaikan tahun 2020, di mana kemudian by name by address itu kami bisa menemukan bagaimana dinasti politik itu menghajar seluruh segmen politik kita, mulai dari tingkat paling kecil di daerah, dalam hal ini DPRD dan Bupati, hingga bahkan pada level nasional. Dan kemudian setelah mempertimbangkan banyak hal, kami akhirnya memutuskan bahwa untuk catatan akhir tahun 2022 dan sekaligus kegiatan utama kami untuk term pertama 2023 nanti itu adalah berbicara tentang pangan. Karena tampaknya teman-teman yang lain lebih fokus pada politik ansih gitu ya. So kemudian kami memilih untuk pangan. Ternyata setelah kami dalami sebelum kami memutuskan ini, sejujurnya agak mengkhawatirkan ternyata. Dan singkat cerita bapak-bapak bahwa tema ini adalah kegiatan pembuka dari sebuah program utama Nagara Institute hingga term pertama 2023. Untuk itu sebagai catatan awal saya akan serahkan kepada Mas Revindo. Tetapi bapak-bapak, intinya begini sebenarnya. Kenapa kemudian isu ini yang kami pilih? Dan judulnya menguji kredibilitas data pangan pemerintah dan realitas ketahanan pangan nasional. Kita mulai dari data. Yang benar yang mana sebenarnya? Tadi saya sudah katakan pada rapat-rapat dengan Komisi 4, pemerintah kelihatan itu tidak satu warna, tidak satu bahasa. Menteri Pertanian mengatakan ini tahun paling meluap luber produksi. Kepala Bulog mengatakan barangnya mana bro? Kalau dikatakan bahwa ya, apakah ini menyikapi pemerintah, penyikapi? Siapa yang menyikapinya? Setidaknya saya sebagai pendukung pemerintah. Tapi kita tidak bisa biarkan seperti ini. Ini bahasa negara. Menteri mengatakan kita akan mengekspor beras ke Cina dan Arab Saudi. Presiden mengatakan tak usah, apa ya, sejenis itulah kira-kira ya. Pada saatnya bersamaan datang beras impor dari Vietnam. Loh, sing gena sing endi iki? Berasnya kelebihan tapi impor. Ada banyak anomali di situ. Kami membahas dengan Pak Arif itu nanti akan diulangi lagi barangkali oleh Pak Arif. Bagaimana Pak Arif mengatakan, mohon izin Pak Arif. Pak Arif mengatakan saya jamin Bang Akbar sampai akhir Desember. Perdebatan sekitar seminggu yang lalu dikatakan stok beras tinggal 240 sekian. Katakanlah 250 ribu. Pak Arif mengatakan kami bisa mendapatkan 200 ribu lagi. Entah dari mana 200 ribunya, tetapi dijamin aman sampai pada Desember akhir. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Januari Februari? Januari Februari itu kosong, panen baru akan dimulai Maret dan April. Itulah alasan bapak-bapak sekalian kenapa kemudian kami memilih isu ini untuk kita bicarakan. Saya akan memandu acara ini nantinya, tetapi sebagai pembuka, Mas Revindo, monggo silakan untuk menjelaskan catatan kita untuk kemudian menjadi bagian dari diskusi kita nanti. Monggo silakan. Hari ini sebetulnya agenda kita ingin mendengar, ya. Cuma memang kita harus sampaikan apa yang sudah kita kumpulkan sedikit-sedikit. Dan kita juga minta arahan kira-kira dalam waktu 3 bulan yang double, yang tajam gitu, yang betul-betul akan berharga untuk negara itu seperti apa gitu. Itu mungkin kita mulai singkat-singkat saja. Kami mohon masukan.
Tujuannya ya, kami ingin mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan tingkat produksi dan produktivitas pangan nasional. Kedua, mengidentifikasi mekanisme penentuan harga pangan pada tingkat bahan inputnya, pada tingkat produsen, pada tingkat distributor dan konsumen. Jadi faktor apa yang menentukan supaya nanti marginnya agak fair di setiap rantai itu. Kemudian merumuskan sistem kelembagaan. Nah ini lembaganya dari sini hari ini. Tata niaga pangan yang mampu menjamin keterjangkauan konsumen sekaligus menjaga nilai tukar petani. Cakupannya mungkin 3 bulan fokus di pangan pokok saja, padi, apakah bisa double dengan jagung juga atau fokus di beras saja, mohon masukan. Kemudian periode analisisnya ngikutin RPJMN, kami usul gitu. RPJMN-nya kan 2025-2029 ya. Nah kita waktu yang tersisa sampai RPJMN baru, sampai RPJMN yang berikutnya itu selesai, itu pangan harus selesai, kira-kira pesannya itu gitu. Kemudian sumber datanya primer, observasi dan wawancara mendalam. Provinsinya juga kami mohon masukan yang kira-kira lebih pas, yang kelihatan betul terpotret masalahnya itu nanti di mana, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sementara ini, dan Sulawesi Selatan. Ya. Nah kami mohon arahan, apakah pengantar tadi ada yang meleset, mohon saran dan masukan. Gitu aja mungkin saya kembalikan ke Pak Akbar, terima kasih. Terima kasih Mas Revindo. Sebagai kesempatan pertama saya mohon waktunya dulu kepada Pak Arief, Kepala Badan Pangan, untuk kemudian menjelaskan kepada kita seperti dengan apa yang disampaikan Pak Revindo tadi. Monggo Pak Arief, saya kasih kesempatannya. Mengenai bahwa ada perbedaan data begitu ya. Saya sampaikan justru ini kerennya sekarang begini ya. Pada saat satu lembaga punya satu data, informasi, kemudian yang lain juga punya dan lain-lain, kita semua sekarang sudah sepakat. Tidak ada perbedaan data kita ya, kita akan menggunakan satu data nasional dari BPS. Kemudian penjelasan mengenai perbedaan Bulog dengan Kementan atau Badan Pangan. Jadi sebenarnya yang kita diskusikan ini adalah bagaimana men-top up stoknya Bulog. Yang hari ini sudah, kemarin kita terakhir 200 sekian, sekarang sudah 190 ribu, mungkin 180 ribu ton hari ini. Stok terendah Bulog seumur hidup ini hari ini. Wow. Kita udah hitung ya dengan KSA segala macam. Ini kebutuhan kita sekitar 3 juta dalam 2 bulan, produksi 2,5 kali 2, 5 juta. Sehingga kita kekurangan 2 juta. Benar adanya carry over dari kemarin. Tetapi stok ini kan sudah tersebar di pedagang, ya, di masyarakat, di penggiling padi. In case ada apa-apa, kondisi luar biasa, saya selalu sampaikan, ini kita harus punya cadangan pangan. Kalau 200 ribu, 190 ribu, Pak Akbar, 1 bulan habis kalau untuk operasi pasar murah. Padahal di hitungan Januari kita masih kekurangan. KSA kita juga masih kekurangan. Februari juga. Nah, perkara ada koreksi yang lain, kita mesti fair. Bahwa penyerapan itu harusnya saat panen raya. Ini yang harus fair juga. Tapi di lain pihak, kasih kesempatan Bulog, berikan hilirisasi. Itu penting. Karena pada saat Bulog tidak mendapatkan hilirisasi, stok itu tersimpan dan tidak berputar, turnover-nya nggak ada dan sangat rendah, itu nanti balik-balik reimbursement lagi Pak Akbar, Prof. Uang kita terbuang gitu. Makanya kegiatan ini harusnya dikaitkan dengan beberapa kegiatan pemerintah, pengentasan kemiskinan, stunting, gizi buruk dan lain-lain, itu mestinya harusnya inline. Mungkin dari saya demikian, nanti kita mengalir. Terima kasih dapat kesempatan pertama Pak Akbar. Iya, saya mau mengkonfirmasi hal ini kepada Bulog. Kenapa sih kemudian Bulog itu dalam banyak kasus, bahkan jarang ketemu dengan kementerian itu, Anda berbeda data. Tapi ya tadi yang disampaikan Pak Arief tadi itu butuh respon barangkali dulu Pak. Kalau cadangan beras pemerintah ya benar Pak Arief ya, sekitar 190 sekian, hampir 200. Tapi kita juga punya stok komersial yang belum dialihkan menjadi stok cadangan beras pemerintah, dan itu kurang lebih sekitar hampir 200. Jadi kalau stok on hand di gudang Bulog saat ini kurang lebih sekitar 400. Ini kondisi sekarang ini. Jadi penugasan kepada Bulog itu adalah satu cadangan beras pemerintah yang dihasilkan utamanya dari pengadaan dalam negeri. Proses penyerapan beras dari petani melalui penggilingan dan pelaku usaha berberasan. Yang itu biasanya kita mengikuti pola panen. Kalau kita pilah cadangan beras pemerintah saat ini kurang lebih sekitar 200 ton. Kemudian kita juga punya
200.000 ton, 200.000 ton. Kemudian kita punya cadangan beras komersial yang insya Allah akan segera dialihkan karena sudah ditetapkan, disepakati dalam rakortas kurang lebih sekitar 200.000 ton. Nah, itu akan menjadi stok kita. Diskusi saya dengan Pak Arif itu dan catatan yang kami miliki itu untuk amannya sampai akhir tahun. Tapi kan panennya kan Maret, Pak. April. Kira-kira sebagai anak tentara yang juga bertani, itu di pemahaman saya. Oke? Januari Februarinya aman nggak, Pak? Catatan BPS saya pikir pada saat RDP kemarin clear, Pak. Ada di rumah tangga, kemudian ada di penggilingan, ada di pelaku usaha perberasan, kemudian termasuk ada di Bulog. Kami mencatat di Bulog sejak tahun 2000, catatan sebelumnya pasti akan banyak. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2021, kita impor itu kurang lebih sekitar 11,5 juta ton. Beras. Itu pemerintah ya, artinya yang menjadi cadangan beras pemerintah. Kita belum menghitung impor yang dilakukan oleh swasta. Tapi catatan kita itu sudah sekitar impor kita mulai tahun 2000 sampai dengan 2021 itu 11,5 juta ton. Saya mau ke pasar dulu, Mas, sebelum Mas Kudori. Saya pengen tahu teman-teman yang ada di pasar nih. Iki gimana ceritanya, Mas? Ini dari teman-teman para pemegang otoritas ini yang disampaikan tadi gimana? Apa yang sebenarnya seperti apa sih Anda yang ada di pasar? Teman-teman di kampung ini, waduh, ini pemerintah mau impor beras ya. Ini kalau misalnya besok panen terus nggak laku gimana gitu. Jadi yang paling jadi korban adalah petani. Dugaan saya ya, ini nanti dipanen Maret April itu, saya yakin kok kayaknya harga gabah atau beras itu di tingkat petani itu akan dibeli dengan harga murah gitu. Nggak tahu ini, mudah-mudahan aja salah. Jadi sekali lagi yang jadi korban adalah petani, Pak. Kalau pedagang sih masih fine-fine aja, Pak, nggak ada masalah selama ini. Mas, ya. Gini, seberapa sulit Anda dengan situasi seperti ini? Pak, gini, sebenarnya gini, kalau pedagang pasar itu, kalau ada beras melimpah itu juga seneng, Pak. Akses kita untuk mendapatkan barang untuk dijual itu lebih gampang. Jadi paling tidak sampai kondisi sampai saat ini bahwa tidak ada keluhan di samping itu bahwa tren kenaikan itu memang semenjak kenaikan BBM, Pak. Karena ada transportasinya yang naik itu sehingga di harga penjualan naik. Oke. Kalau Mas Nanto gimana? Jadi begini, Mas, masih banyak persoalan, tidak hanya persoalan data ini, tapi problem yang menurut saya perlu diselesaikan memang perlu ada clear dulu biar tidak ada timbul perspektif kekhawatiran tentang data ini. Ini kan problemnya kan di Komisi 4 aja, Mas. Antara Bulog dan pertanian ini saling sebenarnya mau dipakai yang mana. Tapi kalau menurut saya agak gampang ini jangan-jangan hanya soal impor aja gitu. Oh, menarik. Aja. Sebenarnya kan tinggal itu. Apakah ini soal, karena kalau impor itu soal cuannya lebih banyak, Pak. Ketimbang produksi itu cuannya paling kecil. Susah, tidak ada kepastian. Problem penanaman padi itu problemnya banyak, Pak. Kalau impor kan tinggal upgrade dikit, ambil dikit aja sudah cuan, Pak. Artinya kita ini mau bahas apakah mau kita cari cuan aman atau mempersiapkan pangan kita. Bagian mana tiba-tiba Anda masuk dalam soal impor itu? Ya gini, jadi saya di BUMN. Ya. Logikanya kalau beras itu, Mas, kalau produksi sendiri dengan ditampung aja tidak cukup kira-kira. Okay. Ditampung aja semua tanpa ada rencana impor. Ini kan tingkat kerugiannya tinggi ini, Mas. Okay. Mau disubsidi seperti apa modal negara untuk perusahaan beras gitu. Tingkat risiko dan sebagainya itu tinggi. Mendingan langsung beli dari luar negeri dengan jual jelas, Mas, kalau BUMN Bulog coba. Logikanya begitu toh, Mas. Aku khawatir pembedaan data ini hanya untuk akal-akalan kita impor gitu loh. Bukan untuk memperbaiki kepentingan usaha pangan dalam negeri kita. Oke. Itu saya kira sampai di situ dulu. Entar dulu. Saya harus mengkonfirmasi dulu kepada Bulog itu loh. Iki ceritanya apa iki? Jadi gini, saya perlu menegaskan lagi ya bahwa
Bulog itu tidak pernah mengeluarkan data yang harus dipakai oleh semuanya. Jadi kami tidak pernah mengeluarkan data itu. Kalau kita mau misalnya pemerintah merancang ke depan supaya tidak lagi impor, ya kita harus punya lahan on farm yang dikuasai atau dikelola oleh negara. Impor itu kita ini kan diaudit. Penentuan HPB atau harga pembelian bulog nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan diaudit. Iya. Kalau kita pembelian impor itu murah, harga HPB kita juga koreksi pemerintah. Kita mengembalikan. Kita melakukan penyerapan 8.300 dalam negeri. Itu kan ada cost structure, ada biaya-biaya yang semuanya kita pertanggungjawabkan di audit oleh BPK. Nah, kalau kita melakukan misalnya penyerapan itu dari luar negeri dengan harga yang lebih murah, turun harganya, nggak sebesar itu. Jadi semua ada, bukan berarti kemudian kalau selisih harganya kemudian kita nikmati, nggak begitu juga. Saya pengen lihat dulu sebelum ke Mas Arief. Saya pengen dapat catatan dulu dari Mas Kudori. Dari catatan-catatan tadi ini, coba kasih dulu catatan awal dulu, Mas Kudori. Saya lihatnya gini, kalau soal data ya, khusus beras, sebetulnya saya nggak melihat ada perbedaan. Oke. Bahwa Bulog, Badan Pangan, tempatnya Pak Arief, Kementerian Pertanian itu menggunakan data yang sama. Datanya BPS. Kalau diakumulasi dengan surplus tahun-tahun sebelumnya, yang jumlahnya 5,2 kalau nggak salah Pak Arief, 5,2 juta ton. Jadi totalnya 6,9 juta ton. Besar sekali gitu, besar sekali. Tapi itu kan seperti dijelaskan oleh Pak Iqbal, sebagian besar kira-kira 50% itu ada di masyarakat. Sebagian lagi ada di penggilingan, ada di pedagang, ada di bulog, ada di hotel, restoran dan catering gitu ya. Yang hari-hari ini tidak mudah untuk ditarik gitu atau dialihkan ke bulog. Pak Arief berkali-kali mendorong bahwa kalau memungkinkan dari pengadaan dari dalam negeri, oke gitu. Tapi kalau enggak ya opsi yang tersisa kan impor gitu. Bulog sudah juga melakukan upaya-upaya tertentu macam-macam lah gitu. Tapi realisasinya untuk pengadaan dari dalam negeri kan terbatas gitu. Jadi salah satu opsi yang tersedia ya memang impor gitu. Dan sebetulnya menurut konstitusi kan nggak dilarang juga. Jadi sebetulnya yang menjadi masalah itu bukan soal surplus atau tidak, bukan soal data itu sama atau tidak. Yang jadi masalah hari-hari ini itu adalah stok cadangan beras pemerintah yang di Bulog itu yang rendah. Kalau operasi pasar masih membutuhkan 75.000 ton dan stok Bulog itu ditambah komersial tadi 400.000 ton, berarti tinggal 325.000 ton. Kalau 200.000 ton beras impor itu seluruhnya bisa datang sampai akhir tahun, berarti ada 525.000 ton. Ini apakah cukup? Menurut saya memang tetap rendah ya. Tapi kalau katakanlah kita pakai angka moderat gitu ya di Januari, Februari karena masih belum ada panen dan masih butuh Bulog melakukan operasi pasar yang besar, katakanlah 2 bulan itu butuh 300, masih ada sisa 225.000 ton. Menurut saya cukup. Bagaimana kemudian Anda yakin bahwa ini masih cukup untuk itu? Ya, konteks cukup itu dalam kaitan pemerintah punya instrumen stabilisasi. Tadi ketika ada 525.000 ton ya, kalau katakanlah Januari Februari itu harga tetap tinggi, pemerintah masih punya 525.000 ton untuk melakukan operasi pasar supaya harga tidak naik tinggi. Gitu. Nah, ketika pelaku pasar, apakah pedagang penggilingan itu tahu itu mereka tidak akan menahan stok. Karena apa? Karena dia tidak melihat ada potensi kenaikan harga. Gitu. Orang akan berspekulasi menahan stok kalau melihat potensi kenaikan harga. Gitu. Pemerintah penting punya stok yang memadai untuk melakukan intervensi supaya tidak ada spekulasi itu. Ya, sampai di situ dulu Mas. Saya pengen mendapat perspektif dari Prof Agus nih. Dari diskusi tadi ini apa catatan Prof Agus menyangkut dengan pembicaraan kita? Mohon maaf, buat saya itu kurang menarik. Yang lebih menarik adalah bagaimana mencegah ke depan. Saya membuat beberapa slide yang mudah-mudahan bisa menstimulan kita berpikir. Nah, ini menarik data kelaparan yang terjadi di Bangladesh. Ya, tahun 49, 52 kurang lebih, jutaan orang juga mati. Nah, di sini bukan karena nggak ada barang.
stok banyak Pak, ya, tapi orang nggak bisa beli karena harga naik demikian. Barang ada tapi nggak bisa beli, bagaimana? Ya, nah inilah imperfeksi dari market. Ya, nah keberadaan Bulog harusnya masuk di sini. Sedikit lagi waktu bagi kita. Saya pengen dengar kembali ke situasi real ini, ke Mas Abdullah Mansuri nih. Catatannya, setelah itu saya ke pasar dulu, ke konsumen dari YLKI. Saya akan balik ke BRIN dan nanti Mas Arief saya mintakan sebuah catatan khusus untuk kemudian menjadi setidaknya soft rekomendasi bagi kita semuanya, tapi sekaligus yang akan mungkin dikomunikasikan dengan Presiden. Monggo, Mas Abdullah Mansuri. BPS menyatakan surplus, tetapi surplusnya itu dicabangkan, diinterpretasikannya berbeda antara Kementerian Pertanian, Bulog. Saya juga mohon maaf agak kecewa dengan Badan Pangan. Saya itu paling sering datang ke Badan Pangan untuk diskusi. Tapi beberapa bulan ini saya berhenti untuk diskusi dengan Badan Pangan gara-gara ini. Data pangan. Ini minta maaf Mas Arief. Ini harus diperbaiki. Kalau kita sepakat BPS, ya udah BPS kita beli, SDM-nya kita tambah, anggaran kita tambah, dan kita sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan desain pakan. Kita ini nggak punya pemetaan wilayah produksi yang matang. Cabai itu cabai rawit merah dari mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kabupatennya mana? Berapa produksinya? Bulan apa saja produksi? Kebutuhan nasionalnya berapa? Kita nggak punya desain itu. Giliran cabai tinggi harganya, semuanya kasar kutip. Giliran cabai murah harganya, begini kondisi. Apa yang Mas Mansuri gugat dari ini? Ya, kita harus capek kita. Tiap saat begini terus. Oke. Sekarang kita lihat nih, saya ditanya wartawan kemarin 2 hari yang lalu, bagaimana beras? Apakah turun di pasar? Nggak akan turun. Berapa yang sudah masuk di Indonesia turun di pasar? Tidak akan turun. Ini 2 hari yang lalu dan faktanya nggak turun hari ini. Nah, ini beberapa contoh, termasuk beberapa komoditas lain yang cukup tinggi. Telur 31 sampai 32 ribu. Memang saya pernah selesaikan dengan Mas Arief. Kita ambil barang dari Blitar, kita bawa ke pasar. Begitu barang itu masuk ke pasar, saya, Pak Arief, dan Mendak mau distribusikan ke pedagang. Pedagang besarnya sikat harga itu gila-gilaan. Saya dapat dari Pak Arief atau dapat dari petani 27.000. Pedagang besarnya itu jatuhkan harga di 25.000. Hati saya Pak, saya masih punya tanggungan sama Pak Arief 150 juta kalau tidak salah. Apakah Badan Pangan yang nanggung? Tidak, kami yang nanggung. Ini persoalan. Maka untuk menyelesaikan persoalan pangan ini tidak hanya data dan produksinya harus jelas. Yang ketiga, produksi dalam negeri. Ini kan persoalannya Pak. Cabai katakan. Sebelum petani itu tanam, ijon dulu Pak. Pinjam dulu dong. Aku mau ngomong. Pupuk habis. Ini petani nih. Ijon ke pulang. Dikasih lagi. Anak mau sekolah, diijon dulu. Mau panen, diijon dulu. Begitu sudah selesai, datang muncul itu cabenya, harganya diatur mereka Pak. Bukan petani yang ngatur. Maka apa? Advokasi pemerintah harus dikuat, mendampingi kita. Masalah berikutnya impor. Bawang putih kita ini masih impor 99%. Bawang putih. 99%. Bahkan 99%. Wow. Susah dalam bawang putih. Dulu kita surplus. Nah, apa masalahnya ini? Kita malas Pak, impor paling enak Pak. Kenapa? Begitu impor untungnya jelas cuannya. Ini jelas cuannya. Iya, beras, kedelai, gandum, dan lain-lain. Ini masih impor. Yang kelima, distribusi pangan. Ini sudah kami coba dengan Badan Pangan.
distribusi itu salah satu faktor, ini tidak hanya bicara, ini memang fakta kita lakukan. Distribusi itu salah satu faktor yang cukup kuat. Maka pemerintah andil di situ melakukan distribusi, subsidi distribusi kami menyebut. Selama ini ngomong sama Mendak nggak ada gunanya, ngomong sama Mentan nggak ada gunanya. Maka Badan Pangan menjadi salah satu tumpuan kita menguji kredibilitas data pangan pemerintah dan realitas ketahanan pangan nasional. 5 poin itu menjadi penting kalau kita mau menyelesaikan persoalan. Terima kasih. Catatan bagus, Mas Abdullah Mansuri. Saya sebelum ke YLK dulu, ke Kadin dulu dong. Ini sebenarnya yang kita perjuangkan pemenuhan pangan, artinya setiap orang cukup makan dan itu ya. Ataukah setiap kebutuhan pangan setiap pangan yang kita penuhi untuk seluruh masyarakat, ini hendaknya rantai tersebut memiliki impact positif. Kami melihat bahwa para pedagang, ya kami juga pedagang begitu, yang mendapatkan manfaat paling besar gitu ya dari volatilnya pricing dari berbagai macam perkembangan pricing itu. Kita lupa dengan petani gitu. Petani ini apakah mereka nikmati kan itu value added yang terjadi atas kenaikan harga maupun kenaikan pangan yang lain gitu. Jadi sebaiknya memang petani juga diperhatikan. Ini mungkin extended dari Bang Akbar nih, barangkali nanti next sebenarnya siapa yang diuntungkan sih dengan adanya gonjang-ganjing soal pricing kan gitu ya. Petani tetap aja terbelakang gitu. Padahal kita punya keinginan petani juga harus mendapat manfaat dari kenaikan harga ya dan sebagainya. Jadi harusnya petani itu mulai dari benih sampai ke proses itu harus mendapat manfaat sehingga mereka bisa lebih wealthy kan. Itulah cara kita menolong. Saya nggak komen banyak soal itu Bang, karena itu pesan saja yang saya sampaikan tentang kita siaplah swasta, mau dorong sana siap, kira-kira gitu. Demikian Bang. Saya senang loh kalau Kadin bicara seperti ini, tapi senang saya ini ternyata ada kepedulian pada petani. YLKI Mas, pengen tahu saya dari catatan Anda dalam situasi ini konsumennya seperti apa sih Mas? Jadi sebenarnya kalau ekspektasi konsumen itu sangat simpel ya kalau dalam konteks pangan. Kalau YLKI sebenarnya kita masuk ke ini dulu ya, ke kelembagaan. Kelembagaan itu menjadi kunci. Jadi kalau kita bandingkan dengan India, infrastruktur hukum kita memang ketinggalan. Di India itu tahun 55 dia sudah punya Essential Commodity Act. Jadi kalau suatu komoditas itu masuk Essential Commodity Act, itu ada 4 intervensi di negara. Jadi food, drug, baja, semen itu di India masuk. Jadi ada 4 level intervensi negara. Yang pertama di produksi. Nah, di pangan itu kasus sawit itu lucu. Pemerintah intervensi di pricing policy, tapi dia intervensinya lemah di produksi. Jadi ini yang kebijakannya nggak efektif. Jadi di produksi dulu. Kemudian yang kedua di distribusi, tadi sudah banyak disinggung. India yang kontinental aja itu memikirkan distribusi, apalagi Indonesia yang kepulauannya, negaranya berpulau-pulau dan sentra produksi komoditas pertanian itu menyebar. Sehingga praktis pasti ada masalah distribusi kan, masalah distribusi. Dan pengamatan YLKI kalau kunjungan ke Indonesia Timur, ke Angkasa Pura, kemudian terakhir ke Pelindo, kita tanya angkutan logistiknya itu kenapa mahal? Karena dari Indonesia Timur ke Barat itu barangnya nggak ada yang diangkut gitu loh. Kosong itu yang Jadi kita tidak Jadi ketika menyiapkan distribusi itu juga menyiapkan bagaimana komoditas di Indonesia Timur yang itu bisa diangkut ke Indonesia Barat gitu loh. Sehingga logistiknya itu berimbang. Jadi sekarang itu nggak berimbang. Pasti dari timur ke Makassar itu paling isinya itu kan 30% kan. Ini yang bikin cost mahal. Yang ketiga itu pricing policy. Nanti saya akan jawab. Pricing policy ini juga penting bahwa penting. Terus yang keempat itu konsumsi. Jadi ketika suatu komoditas itu ada subsidi atau itu berdampak kepada kesehatan, pemerintah itu harus intervensi di
dikonsumsi. Nah, saya ingin menyoroti kaitannya dengan pricing policy ya. Jadi kalau konsumen itu kan ketika bicara pangan itu sensitif itu ketika harga naik. Ketika harga naik kan gitu loh. Jadi ya di dalam konteks kenaikan harga tadi ini yang selalu ketika harga naik itu ketika komoditas pangan naik itu resep tunggal dan bertahun-tahun yang dilakukan pemerintah itu kan selalu operasi pasar kan gitu. Padahal kita harus mendiagnosa kenaikan harga tadi kan. Jadi pertama adalah secara klasik kan pasti supply and demand kan gitu. Lagi-lagi ini soal data sebenarnya, data. Jadi kalau kita bicara ketersediaan itu juga harus di breakdown. Tersediaan itu di level petani, di gudang atau di pasar. Yang menentukan konsumen kan ketersediaan di pasar kan gitu loh. Jadi kadang-kadang antara statement resmi dengan kondisi pasar berbeda karena kita bicara ketersediaan pada level mana kan. Itu harus jelas. Yang kedua adalah tadi distribusi. Jadi masing-masing daerah itu kondisinya beda-beda. Ada yang daerah yang dia sentra produksi dan sentra konsumsi. Jadi sentra konsumsi itu menyebar ke daerah, tapi kalau sentra produksi itu kan tidak semua daerah itu memiliki. Tadi sudah disinggung Pak Arief kaitannya dengan beras itu di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur itu sentra produksi, sentra konsumsi sehingga relatif tidak ada persoalan distribusi. Tapi bagaimana dengan daerah yang tidak menghasilkan padi? Ya, pasti ada problem distribusi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah struktur pasar. Ini juga menurut saya peran KPPU juga belum maksimal ya karena harga komoditas pangan di kita itu sangat distortif sekali sebenarnya. Sangat distortif sekali. Nah, ini yang juga kalau sebab gejolak harga itu pasar yang distortif, intervensinya kan harus di struktur pasar kan gitu. Jadi ini yang peran KPPU dalam pandangan lembaga konsumen itu menata struktur pasar pangan itu menurut saya belum maksimal. KPPU sudah memberi perhatian dengan support dari Jepang itu terkait dengan beberapa produk pangan, tapi dalam pandangan lembaga konsumen hasilnya itu belum dirasakan masyarakat untuk memastikan bahwa konsumen itu membayar harga pangan yang fair gitu. Harga pangan yang fair tidak eksesif margin, pasarnya tidak distortif macam-macam itu. Kemudian yang keempat adalah ini jadi integrasi terjadinya integrasi global market dan domestic market satu komoditas. Pasti kalau ada gejolak di global itu pasti dampaknya ke domestik. Yang jadi masalah adalah posisi konsumen itu kan ketika ada gejolak pangan global itu langsung menghantam konsumen. Di mana peran negara kan gitu. Jadi ini yang harus mestinya ketika ada gejolak pangan global, negara yang harus berhadapan di depan, baru di belakangnya konsumen. Bukan langsung berhadapan dengan konsumen dengan langsung menaikkan harga. Kasus kedelai, kasus apalagi banyak sekali yang kok ini kenapa konsumen yang harus berhadapan dengan gejolak pangan global. Negara ada di mana kan kira-kira gitu loh. Terus yang terakhir itu panic buying. Panic buying itu kan sebenarnya bagaimana pemerintah meyakinkan publik tentang ketersediaan, tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Nah, selama ini juga lagi-lagi komunikasi publik pemerintah itu sangat buruk sehingga menjadikan publik masyarakat itu tidak tahu ini barangnya itu ada enggak gitu. Sehingga tadi karena ketidaktahuan tadi itu bisa mendorong masyarakat untuk melakukan panic buying. Panic buying itu membeli suatu produk di atas kebutuhan normal sehingga dia memberi tekanan pada pasar menimbulkan gejolak harga. Jadi kalau informasi komunikasinya publik bagus itu bisa meredam terjadinya gejolak panic buying tadi. Yang terakhir kaitannya dengan data, ini mungkin bukan soal ketidaksesuaian data, tapi justru kok ini pemerintah nggak punya official data ya terkait ini food loss dan food waste gitu. Jadi food loss kalau kita bicara food waste itu kan kalau kita searching di media itu selalu yang kita temukan adalah food waste kita itu nomor 2 setelah Arab Saudi. Enggak tahu lembaga luar. Kenapa pemerintah enggak mengeluarkan official data kan gitu? Official
data tentang food waste di Indonesia, baik di level industri maupun di level rumah tangga. Jadi Kementan itu sebenarnya sudah mulai, cuma beberapa provinsi waktu itu mau dilakukan secara lebih masif, cuma karena COVID itu akhirnya ditunda. Saya nggak tahu apakah itu berjalan atau tidak. Karena kalau menghitung food waste di level rumah tangga itu harus ada pelatihan kepada responden, teknik menghitung food waste-nya tadi, terus terkait juga dengan food loss. Kita itu sudah komoditasnya terbatas, macam-macam, produktivitasnya rendah, food loss-nya di pasca panen juga tinggi kan kira-kira gitu loh. Coba dilihat di pasar di Kramat Jati, berapa komoditas sayur mayur buah-buahan yang tidak menjadi nilai ekonomi kan gitu loh. Padahal dia ketika budidaya itu membutuhkan proses yang luar biasa. Air, macam-macam tadi. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih. Kedua terakhir, ini khusus untuk teman-teman dari BRIN, tampaknya gugatan banyak kepada jenengan Mas, tentang bagaimana memodernisasi dan seterusnya, pertanian kita menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Monggo silakan Mas. Baik, saya sebagai Kepala Pusat Riset Agroindustri ya Pak ya, karena kalau dikeatasin lagi takutnya salah bicara ya Pak ya. Jadi terkait dengan yang inovasi, tadi sudah Prof. Agus sudah menyatakan bahwa tantangan yang terbesarnya itu kan di inovasi ya. Kami sendiri transformasi, sebelumnya saya dari Kementerian Pertanian, kemudian sekarang kan peneliti semua harus pindah ke BRIN kan, dari semua KL, karena itu kebijakan pemerintah, presiden, kita manut kan. Jadi artinya sebetulnya dari aspek kami di Pusat Riset Agroindustri terkait dengan inovasi ini, kita fokuskan terhadap peningkatan nilai tambah, jadi dan peningkatan daya saing. Jadi contoh tadi yang dibicarakan oleh Prof terkait dengan beras ya. Kita memang tidak bisa fokus terhadap beras ansih, tapi kita memang harus melihat terkait dengan produk-produk by produknya. Jadi di kami sudah ada pilot plan terkait dengan bagaimana dari dedak ya, dedak tadi kemudian minyak dedak gitu kan ya. Itu tentu saja saya sendiri termasuk yang perisetnya, kemudian dari skam itu bisa jadi pupuk biosilika, kemudian bisa menjadi terkait dengan alas kaki biodegradable, jadi untuk industri, dan itu sudah ada kita kaitannya dengan industri. Terus kemudian juga terkait dengan dari YLKI ya, terkait food loss untuk beras ya, contohnya terakhir itu 2012 Pak, itu sekitar 19%, itu kerjasama Kementerian Pertanian dengan BPS. Setelah itu tidak ada lagi penghitungan secara masif ya di mana-mana. Jadi sekarang nilai food loss yang ada ini ya parsial lah. Jadi padahal food loss itu sangat tinggi. Untuk beras saja sekitar 19%-an. Terus kemudian untuk untuk hortikultura seperti cabai itu bisa nyampe 40% gitu. Itu mungkin juga itu kan bisa sesuatu yang bisa jika kita bisa mereduksi dari food loss, tentu saja akan membantu proses produksi yang tadi sangat kurang. Selanjutnya juga kami memang di Pusat Riset Agroindustri memang fokus riset kami contohnya terkait dengan peningkatan selain peningkatan nilai tambah juga untuk memperpanjang umur simpan. Kita tahu cabai ini Pak Kepala Badan dulu menyatakan tuh ini bisa meningkatkan umur simpan 3 kali lipat dari yang sekarang, ini akan sangat membantu. Sudah kita coba terkait dengan teknologi, misalkan teknologi coating, dan tentu saja memang ada cost di sana gitu kan ya, ada cost, ada teknologi yang lain. Mas, sorry saya potong. Ya. Mungkin saya tidak fair menggugatkan ini, tapi saya mewakili publik. Baik. Memang BRIN kan masih baru berapa tahun nih, itu pun setelah di-bypass oleh berbagai kekuatan politik ya. Saya pernah mengundang Pak Laksana ke sini. Tapi dalam hal pertanian, sejujurnya kita tidak merasakan kehadiran Anda loh ya. Tidak merasakan kehadiran nilai tambah dalam hal teknologi untuk yang berhubungan dengan pertanian. Bahkan yang beredar itu kemarin
saya kebetulan bicara sama orangnya, ini digugatkan kepada Pak Jokowi. Ada sebuah perusahaan di Malang kalau nggak salah itu Presiden pernah pesan mesin panen ya, pemanen 1.000 unit sekarang semua orang pemerintah yang dikontak nggak ada yang memberi respon, maka rugilah dia. Udah produksi gitu kan. Nah, hal seperti ini saja, ini ternyata kita masih berada kalau pada skala 10 itu kita masih berada pada angka 1 atau 2 barangkali. Agak ekstrim, tapi itu yang terjadi. Belum lagi anggarannya memang kecil ya. Tapi maksud saya begini Mas, saya mohon maaf, mungkin terlalu naif kalau kemudian menggugatkan semuanya kepada BRIN. Kita tunggu berikutnya. Kalau boleh kami sarankan, coba ikuti tren teknologi di luar. Jangan lagi bermain teknologi bambu dan segala macam gitu kan. Itu yang kita pahami tentang LIPI dan segala macam. Itu barangkali harapan Mas. Sekali lagi saya mohon maaf, ini mewakili pikiran publik. Tidak masalah Pak. Jadi kami sebetulnya kalau terkait dengan industri, contoh ya yang kasus misalkan dari sawit, produk turunan sawit, kita ada hasil terkait metalik stearat. Kemudian drilling starch Pak. Drilling starch itu dari Kasapa, sekarang kerjasama Pertamina, dia bisa menggunakan mensubstitusi dari biasa menggunakan CMC yang harganya sekitar 35.000. Kemudian kita ganti yang dari Kasapa gitu. Itu kita kalau ke industri tidak masalah sebetulnya. Kerjasama. Kemudian untuk farmasi gitu kan ya. Untuk PT Waris yang sekarang adanya polietilen glikolat yang masalah ini membuat kita permintaan ke kita. Cuma memang ininya kalau yang di kami ini secara tidak langsung ya Pak ke petaninya. Nah kalau terkait dengan tadi yang mesin, kayaknya BRIN belum pernah tuh memberi bantuan mesin-mesin ke petani ya. Itu mungkin waktu di Kementerian Pertanian ya. Walau demikian sebetulnya peranan dari pertanian ya sebelumnya terkait paritas, sebetulnya kalau Bapak sekarang mengkonsumsi terkait dengan paritas Ciherang itu sebenarnya produk-produk litbang dari Kementerian Pertanian gitu kan. Kalau kita lihat secara lebih tadi sudah jelaskan juga sama Prof ya, dari 2 ton, 3 ton sekarang sudah 5 ton, 6 ton ya. Jadi sebenarnya banyak juga gitu kan ya. Cuma mungkin kita akui juga terkait dengan yang spot-spot ini yang harus dikapitalisasi lebih besar lagi menjadi semacam ya kita agroindustri lah gitu kan ya. Yang bisa contohnya gini, yang tadi terkait dengan RMU gitu kan ya. Bisa jadi skamnya ini kan hanya baru 1 gitu kan ya. Nanti kalau pengusaha-pengusaha misalkan tertarik ini kemudian dikapitalisasi sehingga nanti tidak hanya fokus terhadap berasnya saja gitu kan ya, terhadap by produknya ini sehingga bisa semua masyarakat mungkin pengusaha tidak terlalu menekan harga gabahnya gitu terlalu rendah gitu kan ya, ke petani bisa dengan lebih tinggi gitu karena dia sudah dapat keuntungan dari menjual skamnya, menjual dedaknya, menjual lain-lainnya gitu. Mungkin seperti itu Pak Akbar. Ya, makasih Mas, makasih. Tentu saja catatan yang perlu kita dengarkan dari Anda karena begitu tampaknya perencanaan pemerintah menyangkut dengan teknologi yang akan Anda emban nantinya di BRIN. Sekali lagi makasih. Terakhir Pak Arif sebagai otoritas dia menyangkut dengan pangan di sini sangatlah perlu memberikan catatan khusus menyangkut dengan diskusi kita. Monggo silakan Mas Arif. Pak Akbar, ini terima kasih. Saya dari tadi nyatet aja, tapi bukan cuma nyatet. Nanti habis saya pikirin nih eksekusinya seperti apa. Karena saya udah udah bolak-balik masalahnya sama. Kalau Pak Mansuri sampaikan bolak-balik ke ruangan saya, ya emang tiap hari datang cabai naik apa. Buat saya senang gitu ya. Dan mungkin nggak tahu nih, Mas Mansuri ngelihat saya seperti ini, kita banyak actionnya apa banyak duduknya? Jadi bisa lihat gitu ya. Mengenai yang pertama tadi, semua keputusan Rakortas atau Rapin atau sidang kabinet paripurna itu harus kita kerjakan. Jadi kalau sudah ada Rakortas itu sudah ada perintah dan harus dikerjakan. Yang kedua, Bulog itu hanya menerima penugasan.
Jadi nggak fair kalau Bulog yang di apa. Tapi kalau pas panen raya harus serap ya, ini besok ya saya mungkin akan koreksi RKAP-nya Bulog gitu ya. Jadi serapannya tuh harus berapa, kemudian keluarnya berapa. Untuk lembaga yang berumur 9 bulan Pak Akbar, saya rasa banyak sekali yang sudah dikerjakan Badan Pangan. Dengan anggaran 103 dengan nggak usah disebut, tetapi semuanya kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Pak Akbar dan teman-teman semua tidak boleh meragukan merah putihnya kita di Badan Pangan. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi ya, Bulog mesti duduk habis ini, kita nggak mau kejadian seperti ini lagi terulang. Kemudian yang kedua, yang berikutnya mengenai perbaikan-perbaikan. Sekarang semuanya kita perbaiki Pak. Survei 31 Desember nanti itu akan memperbaiki tadi peta beras kita itu ada di mana. Ya. Dan ini akan seru gitu ya. Maksudnya berapa stok yang akan di carry over ke tahun 2023. Ini penting. Ya. Sehingga kalau data tahun kemarin Kementan itu ada penghitungan 7,9, kemudian Menko Perekonomian 5,2 juta ton ya. Karena kita sudah sepakat menggunakan data PPS, kita koreksi semua jadi 5,2 juta carry over ya. Itu yang disampaikan melimpah itu maksudnya 5,2 juta tonnya itu carry over dari 2022 ke 2023. Ya, tetapi kalau like for like ya, selisihnya 1,7. Itu kita harus lihat lagi koreksi di November Desember ya, Pak Hudori. Ya. Kemudian berikutnya penjelasan mengenai fleksibilitas harga. Jadi pada saat 8.300 harga pembelian pemerintah lewat Bulog ya. Ini memang tidak seluruhnya kita naikkan ke 88 begitu kemudian menaikkan harga beras di seluruh Indonesia, bukan begitu. Jadi ada sentra produksi seperti Sulawesi Selatan itu berkontrak 8.300 itu kita naikkan ke 88 supaya masuk berasnya. Ya. Dan selected daerahnya, nggak seluruh Indonesia, karena ada satu daerah yang memang shortage itu harus dikeluarkan. Kemudian Pak Hudori tadi bukan 70.000, memang 2 bulan ini kita akan keluarkan 200.000 Pak Akbar ton. Jadi saya barusan sampaikan juga posisi udah 180.000 ton CBP. Karena untuk mengkonvert dari komersial rice kepada CBP itu perlu waktu. Siapa yang mau menjamin besok atau lusa atau sebulan lagi itu udah boleh dikonversi ke JBP, Pak Iqbal? Makanya kita berangkatnya dari angka 200.000. Nah kalau 200.000 ton ya, kemudian operasi pasarnya 200.000 ton, betul ya Pak Iqbal? Terakhir 200.000 ya, bukan 75.000. Kalau hari ini kita keluarkan 200.000, bulan depan terus apa? Kemudian yang kaitannya dengan petani ya, saya rasa nggak signifikan gitu. Dan 200.000 ini masuk ke gudang Bulog, disimpan nih kita gembok gitu ya. Itu hanya untuk intervensi pasar, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kalau ada disaster, ya. Bukan dilempar ke pasar. Jadi nggak ada hubungannya sama petani yang ini. Terus kalau ada berita membanjiri, banjir itu kalau apa sih kalau segini? Kalau sekarang stoknya segini tuh nggak banjir. Ini hanya untuk mentop up sedikit dari kebutuhan Bulog. Ini perlu saya klarifikasi Pak Akbar. Kemudian berikutnya mengenai pangan sehat ya. Global Hunger Index itu memang ini kita Prof gitu ya. Kemudian disampaikan ke protein. Memang di indeks pola pangan harapan kita itu kelebihan makan green ya, biji-bijian Prof. Prof pasti punya informasinya. Kemudian kebanyakan lemak minyak. Kurangnya di kurangnya itu di umbi-umbian ya. Kemudian protein. Protein itu maksudnya protein nabati hewani dua-dua kurang. Ya. Sehingga itu yang Prof sampaikan protein itu betul ya. Tetapi ada catatan saya bahwa kita ini manusia perlu pangan itu seimbang. Jadi tidak protein seluruhnya karena nanti energinya dapatnya dari karbo. Sehingga yang benar yang kita campaign sekarang ya B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman tadi ya. Ini yang kita campaign. Kemudian mengenai stunting, penurunannya
ada kok dari 24% ke 14%, kemudian kita akan turunkan terus. Ini harusnya kombinasi antara BKKBN, Kemenkes, ya, Kemensos itu harusnya ada di situ. Kemenkes itu maksudnya Kesmas ya, Direktorat Jenderal Kesmas. Sekarang ada Badan Pangan, di situ juga ada. Jadi sekarang ini kita sedang rajut nih Pak Akbar. Ya saya minta tolong beri juga waktu, tapi ini speed kita udah luar biasa. Dan saya sangat senang Pak diskusi seperti ini, konstruktif buat kita semua. Ini yang saya note ini banyak banget, terutama kuliahnya Prof. Agus ya tadi. Karena kita harus lihat future. Betul. Kalau kita nggak punya future, terus masa mau gini-gini terus? Kita kemarin diskusi, Elon Musk sudah ke Mars, segala kita masih ngitung-ngitung stok beras aja. Iya, ini ada yang salah, Prof. Dari Prof. Dirjen Perkebunan sampai hari ini kondisinya kayak begini ada yang salah. Nah, ini yang makanya kita harus rubah. Tetapi bicara teknologi, kalau teman-teman semua di sini, saya sudah buat contohnya. Dulu Jakarta nggak punya RMU. Kalau Pak Mansuri, Pak Mujib, teman-teman dari Kadin itu, Pak Juan, semua Pak Hendra itu udah sering ke Jakarta bisa lihat transformasi yang kita kerjakan dengan teknologi. RMU-nya ada kapasitas 4.000 ton. Mana di Jakarta itu harganya fluktuatif? Enggak, karena di situ udah kita siapkan. Pasar induk Cipinang hari ini, ya, karena saya dirut di sana, itu semua stoknya dibuka, semua orang melihat berapa stok. Jadi kita tahu nih sehari truk masuk 300, truk masuk 350, truk masuk 200. Pada saat truk itu di bawah 100, 70, 75 itu artinya warning buat kita bahwa nggak ada suplai masuk. Karena udah kita buka, ketik aja gitu kan, foodstation.co.id itu keluar. Hari ini kami bangun digitalisasi, buka aja panel harga, ketik Badan Pangan. Itu 514 kabupaten kota kita punya informasi data di hulu dan hilir. Sampai orang nanya, ini lengkap banget kalau begini. Karena dulu ya Kementan itu di hulu, Kemendak itu di hilir. Kalau saya tadi dua-duanya tuh mesti dijaga. Si hulu ini peternak, kemudian petani itu kita beli kan dengan harga acuan berapa. Ini perbadannya semua udah mulai jalan, udah jalan semua ya. Dalam waktu singkat ya. Nanti sebentar lagi harga Bulog kita review ya. Nggak nyampe pindah tahun, saya pastikan Bulog udah punya harga yang baru. Ya. Kalau dikasih harga cuma 4.200 GKP, ya itu sama aja bunuh petani. Karena sudah naik variabel cost-nya macam-macam. Nah, cost structure itu kita hitung betul-betul. Saya kemarin terima HKTI, terima Perpadi, terima Asosiasi Pinsar, semua ya. Kita undang, memberikan perspektif sehingga penentuan HP, HPP, HAP, harga acuan ini harus fair. Nanti PR berikutnya adalah masalah zonasi. Karena nggak mungkin harga itu seluruh Indonesia itu sama. Saya sadar, tapi ini sekarang pelan-pelan gitu. Itu dimungkinkan Mas ya? Dimungkinkan, apa yang nggak mungkin? Pasti kita bisa kerjakan ya. Kemudian ada waktu di mana saat panen raya harga itu jatuh, saat tadi nggak mau pakai pacel kick, pada saat nggak banyak panen harga tinggi. Ya, ini trennya sama dan patternnya sama. Pada saat kita melakukan hal yang sama, ya menurut saya itu kebodohan. Tapi harus dikerjakan ya sekarang. Apa caranya? Teknologi penyimpanan. Jadi kalau kita nggak punya teknologi penyimpanan, mengandalkan panen hari ini jual besok, ya hari ini cabai tadi Pak Mansuri. Makanya sekarang saya udah mulai Prof. Di 8 titik ada 27 river container, kemudian air blast freezer, itu untuk membekukan produk-produk dalam waktu singkat ya. Kita bisa simpan pada saat kebanyakan live bird seperti hari ini harga di bawah 17.000, kita bekukan, karkasnya kita simpan, itu nanti kita buat gitu. Tapi saya perlu dukungan ya. Ayo, makanya saya minta tadi kalau ada Pak Sudin saya mau sampaikan gitu. Saya disuruh ngurusin 9 produk segala macam dapat 103M, bisa buat apa? Untungnya kita ini dekat sama asosiasi, dekat sama pengusaha, dekat. Jadi saya tuh proyek minta tolongnya banyak Pak Akbar. Ya, kalau enggak mungkin Blitar itu bisa kirim Bapak
saya koreksi 24.000 harganya. Kemudian di tingkat pasar kita jual 27.000. Saya sampai hafal semua karena saya kerjakan. Pak Mujib beras, operasi pasar, minyak itu sama saya semua. Jadi ini eksekusinya udah ada semua. Tinggal skalanya ini mau seberapa besar. Berikutnya lagi ya old basic innovation ya, exalted. Ya memang ini yang harus kita kerjakan. Kalau kita main ke Cina ya hari ini semuanya otomatisasi. Itu yang namanya masuk gabah itu, gabah kering panen ya. Masuk ke dryer, turun sampai di ujung itu udah ngepak sendiri. Gradernya udah ada, pecahnya berapa banyak, kadar air mau diset 14%, semuanya udah full otomatisasi. Di ujung itu udah tinggal packaging 5 kilo, 1 kilo atau 50 kilo gitu ya. Tetapi keberpihakan teknologi ini ya juga harus melihat karena kita ada yang harus padat karya. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang kita padat karya, ada yang hal-hal tertentu kita juga. Jadi mesti milah-milah juga gitu ya. Jangan semua digebiauya dihajar semua juga nggak baik juga. Karena untuk daerah-daerah tertentu pada saat memulai misalnya pertanian nggak bisa langsung otomatisasi juga. Jadi perlu ada petani, perlu ada banyak hal yang kita harus kerjakan. Kemudian mengenai koperasi. Prof, saya dengan teman-teman ini ya koperasi-koperasi itu kita benar-benar buat ya. Jadi kalau ke patrol, ke koperasi susu di Lembang ya. Itu waktu saya di Jakarta dulu dengan Pak Anies, sebelumnya dengan Pak Ahok, dengan Pak Jarot. Saya kebetulan ada beberapa gubernur dan saya tetap di rootnya pada waktu itu. Jadi bebas dari warna itu Pak. Jadi saya merah, kuning, hijau, biru apapun saya merah putih. Jadi kita pro hire gitu ya. Kita cuma mau tunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin kita ini juga melihat bahwa kalau orang bekerja benar, lurus, beliau-beliau itu juga mempertahankan kita kok. Jadi saya mesti kasih sampaikan begitu gitu ya. Mengenai koperasi tadi, itu mereka hanya perlu standby buyer, Prof. Mereka cuma perlu standby buyer. Jadi pada saat awal kemudian, nah untuk teman-teman petani peternak, kita harusnya customize. Jadi market base. Apa yang diminta, itu yang ditanam. Jangan nanam yang kira-kira nanti nggak ada buyernya gitu. Jadi marketnya di depan, bener pasarnya duluan. Jadi saya ordernya begini Prof, saya minta aromatic rice ya, sekian ton sehingga dikonversi misalnya 5,5 ton per hektar atau 5 ton per hektar itu perlu berapa lahannya. Itu dikumpulkan 0,3, 0,5 hektar apa dikumpulkan semua, kemudian mereka tanam yang sama, kalau perlu benihnya ya kita sama-sama sepakat mau yang mana. Kalau orang Jakarta sukanya Ciherang ya sampai detail begitu karena presiden itu mintanya detail. Ya sehingga semua harus didetailkan sampai ke varietasnya. Kemudian kenapa Inpari, kenapa Inpara, itu semua harus ngerti. Jadi ada RI itu artinya padi yang irigasi. Kalau yang belakangnya Ra itu rawa. Nah yang kayak begini-begini itu harus tahu gitu. Nggak mungkin benihnya sama. Tanam di Cianjur, tanam di Rawa sama itu berbeda. Jadi kalau gebiah-uyah sama hasilnya pun nggak optimal. Ya ini bicara mengenai tadi koperasi dan semua koperasi itu maju. Kalau nggak percaya cek koperasi Putra Blitar telur. Itu semasa di Jakarta. Untuk program-program KJP Plus ya. Itu 1 triliun itu kita siapkan untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Itu bisa dapat telur dari Blitar dengan harga yang sangat baik. Di Blitarnya peternaknya tinggal produksi, kita beli ya. Kenapa? Hari ini pun saya tadi sama Jakarta lagi gitu ya. Kita mau siapin kotrum 5.000 ton pertama ini di JIP, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Ada BUMD-nya di sana, ada Dharma Jaya. Kemudian saya linkkan dengan BUMN Berdikari yang siap untuk nanti masuk misalnya daging sapi semua termasuk live cattle disiapkan masuk terus nanti frozen condition. Kita nih lagi membangun. Makanya saya sih optimis ya. Kalau ini bisa dikerjakan dan politik anggarannya masuk ke situ, open book semuanya kita bisa lihat hasilnya tuh kelihatan. Dan Jakarta udah kerjakan loh Pak. Lihat aja pasar induk beras Cipinang hari ini.
perubahannya sama dibandingkan misalnya 10 tahun, 15 tahun lalu ya. Dan ini bisa kita kerjakan. Kemudian tadi misalnya sekam untuk jadi silika segala macam. Ini memang harus dikerjakan. Jadi para penggiling padi kecil ya, itu memang harus nginduk sama yang besar-besar. Jadi kemarin kalau boleh sebut ya, saya kemarin country headnya Wilmar, kemudian beberapa penggiling padi besar, itu saya mintain tolong supaya yang 180.000 penggiling padi kecil ini itu dibantu. Ya, dibantu sampai bisa kirim beras kelas apa ya, KW1-nya atau bisa sampai ke sekamnya, yang penting dia ada added value tadi. Nah, untuk seperti itu mereka harusnya bisa memberikan CSR mereka kepada penggiling-penggiling padi kecil. Nah, itu cara bantunya. Ya. Kemudian no innovation or anti-innovation. Saya juga ngelihatnya sama, Prof. Orang-orang punya teknologi kayak gitu, masa nggak ada yang bisa dibawa ke sini? 20 tahun lalu saya ke ke Yantai, Cina. Mereka punya kontrol atmosphere storage. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Itu mereka udah lama banget pakai itu. Teknologi hortikultur ya. Jadi saat dia Fuji Apples atau Fuji Sunmoon yang Bapak sering beli di supermarket itu, kenapa mereka winter masih ada pengiriman dari Cina? Kenapa? Padahal mereka winter. Mereka punya kontrol atmosphere storage. Nitrogennya diturunkan, oksigennya. Jadi ini buah ditidurkan. Kemudian dicek tidak mengurangi nilai gizinya. Boleh ini sedikit? Ya. Tolong dibuatkan daftar. Inovasi apa saja yang pernah kita kerjakan di BUMN misalnya? Iya. Produknya nggak ada. Tadi saya sampaikan, saya di Rut Food Station saya kerjakan dan ada. Kemudian waktu di RNI saya perbaiki beberapa boiler pabrik-pabrik gula ya, sehingga rendemennya bisa naik. Kemudian saya kasih daftar. Iya. Tidak semua maksud saya. Jadi begini. Bayangkan PTPN 7 hanya 2,7 ton per hektar. RNI jeblok juga. Iya. Itu yang harus kita perbaiki. Nanti inovasi kan kita tahu. Iya. Jadi ini begini. Ini tugas kita, makanya saya bilangnya kita. Tapi maksud saya kita diskusi, jangan klaim bahwa kita sudah penuh dengan inovasi. Kalau sudah penuh inovasi nggak akan ada diskusi ini. Tidak begitu. Jadi kita bukan klaim, kita lagi ngasih contoh bahwa ini sudah mulai dikerjakan. Kan tadi saya sampaikan. Boleh cek, nanti Prof saya ajak. Tapi yang parah nih. Iya. Jumlah penduduk Indonesia yang akan terkena diabetes menurut Kementerian Kesehatan tahun 2030 30 juta orang. Sekarang 10 juta orang. Sumbernya adalah SNI. Beras premium harus mengandung 0% bekatu. Apakah itu inovasi? Biarkan itu nanti menjadi catatan teman-teman di BRIN. Iya. SNI 618 2020 sudah 95% dari sosoknya. Iya. Jadi coba dibaca. Iya. Oke. Saya yang menyusun SNI-nya. Jadi kalau SNI 618 tahun 2015 memang 100%. Kemudian di tahun 2020 itu diperbaiki jadi 95%. Karena terkaitnya gini juga, kalau terlalu banyak ya Prof ya, misalkan 80%, daya simpannya pasti rendah. Loh, itu bukan masalah. Enggak, maksudnya masalahnya kalau disimpannya kalau disimpannya dalam vakum 1 tahun 2 tahun bisa Prof. Apakah berani pengusaha nyimpan kemasan vakum? Satu plastiknya aja itu Rp2.000 gitu. Satu plastik yang kemasan 1 kilo gitu. Ini sebelum saya kembalikan ke Mas Agus. Bentar Prof. Ini bagus ya. Coba lihat. Kita jarang bertemu, akhirnya kan kemudian kita tidak bercakap-cakap secara hati kan. Ini akan ada lanjutannya lagi, Prof. Kita kembalikan dulu ke Mas Arief karena waktu sudah menekan. Ini diskusi yang luar biasa sekali. Monggo silakan. Saya tuh, Prof, berikan contoh dan saya kerjakan. Kalau nggak percaya boleh nanti sama saya ketemu. Tapi kalau klaimnya seluruh BUMN ya enggak. Ya, tapi saya sudah buat. Ya. Dan ini buktinya banyak gitu ya. Kalau beras
kita ya yang kita produksi BUMD, cek di seluruh retail yang ada di Indonesia ada. Dan saya sudah buat. Ya. Kemudian mengenai data bisa dicek. Kita sudah buat. Artinya IoT udah ada di situ, teknologi udah di situ. Ya itu yang saya kerjakan. Ya. Saya nggak mengerti yang orang lain kerjakan, tapi yang saya kerjakan tuh itu. Ya. Kemudian berikutnya teknologi kan kalau di pertanian berarti kita baginya dua sederhana. Yang di on farm ya sama yang di off farm. Nah untuk dapetin rendemen yang bagus, hari ini tuh rendemen gula semua turun Prof. Angkanya ada yang 4 PTPN, ya maaf ya kita sebut lah gitu. Ada yang 5, ada yang 6, 6,7. Di luar angkanya bisa 10%. Tapi mulai dilihatnya kan mulai dari bibitnya ya, persiapan lahannya, ratun ya berapa kali pupuknya, atau tanahnya rusak perlu diperbaiki karena diperkosa, betul ya Prof? Udah rusak tanahnya. Cocok. 22%. Cocok. Pakai dikasih. Cocok. Yang seperti ini kan kita mesti koreksi. Nah, we are very open, saya ya nggak usah we are lah. Saya very open ya untuk semua itu dan kita lead perubahan itu. Karena diskusi itu banyak sekali. Tapi eksekusinya itu ya tahu sendiri begitu. Kalau saya action plan karena kita dari private gampang banget kok. Ininya listnya apa, eksekusinya apa, PIC-nya siapa, kapan mau dikerjain, selesainya kapan. Misalnya hari ini kita mau buat JIEP sama teman kita Dharma Jaya di Jakarta mau buat crowd room 5.000 ton dalam waktu 12 bulan kita akan launch. Udah ada stepnya, itu eksekusi gitu. Kita nih enggak. Besok sabar ya Pak, saya akan nanam ini, besok akan panen, nanti 3 bulan lagi apa? 3 bulan lagi nggak kelihatan. Ya ini mesti kita harus sama-sama dilihat. Koreksi juga buat kami, buat saya, pejabat publik yang ngomong apa, besoknya seperti apa, ya udah dilihat gitu kan. Karena kan orang bisa melihat gitu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini waktunya kita hand in hand ya, dengan terukur. Jadi kalau mengukur ya bisa by quantity, bisa by time atau waktu eksekusiannya ya supaya kita nggak telat. Ya. Orang tadi yang saya cerita orang udah sampai mana-mana kita masih ngurusin hal yang seperti ini. Ya. Pak Hendra yang namanya peran Kadin ya, kalau teman-teman Kadin juga udah sama kita Pak gitu ya, terus gitu ya. Kalau sama dirut ya teman-teman Kadin ya kalau di daging ada Budiana, ada Pak Juan ya itu sama kita juga gitu ya. Artinya private itu ada sama kita juga Pak Akbar. Ya. Dan yang saya pengen tuh Pak malah Kadin itu kita bawa tuh kayak ke Sumbawa ya. Di Sumbawa itu perlu dermaga yang lebih panjang lagi, kemudian kedalamannya untuk kapal dengan kapasitas 30.000 ton, jangan cuma 6.000 ton. Itu gubernurnya udah oke, itu kita bawalah ke situ. Kita buat sama seperti Cigading. Jadi kita perlu pada saat itu jagung di Sumbawa itu over, itu dengan kecepatan tinggi dikeringkan, ada grain pump masuk ke kapal. Kalau hari ini kapalnya tahu nggak Pak? Masih pakai jaring begitu, manual gitu ya. Orang di luar pakai grain pump sedot masuk ke sana, kadar airnya juga udah bagus, jadi aflatoksinnya kecil, harganya juga lebih tinggi, yang kayak gitu-gitu maksud saya gitu ya. Kemudian sama Pak yang kita prihatinkan Indonesia Timur ke Barat itu memang kecil. Jadi waktu saya ke NTT kirim minyak goreng, kemudian kirim gula ya. Pakai tol laut karena tol lautnya juga perlu diisi. Sayang kalau hanya 35 atau 40%. Kemudian sampai ke sana Pak Wagub hilang. Kalau setahun lagi, ini kan kita men-challenge ya. Kalau setahun lagi kapalnya Mas Arief nih dari sini Kemenhub ini balik ya. Kemudian tanpa muatan, tidak ada komoditas seperti jagung atau apa yang sekarang sedang ditanam, itu kesalahannya yang bodoh kita Pak. Itu kan keren gitu ya. Jadi kita men-challenge sesuatu, kita ngerti gitu bahwa ini memang harus diproduksi di sana. Tetapi untuk beras-beras di daerah Timika, Sorong, ya Ternate segala macam, ya nggak perlu dari sini lagi. Itu dari Merauke gitu ya. Itu tol lautnya Pak. Kalau perlu kita buat deviasi tujuannya kita buat.
Jadi harus ke hub and spoke di mana. Ya. Pak sampai ngurusin sampai tol laut segala loh untuk ngatur kesana kesini. Aku yang bikin dulu kebijakannya. Justru itu. Itu sana masih ada dokumennya. Bagus banget Pak. Tetapi tinggal tadi kan. Iya. Okupansinya itu berapa? Kemudian efektivitas dari timur ke barat di mana? Selama dia nggak dibangun sentra produksi pangan. Ya. Kalau Pak Presiden bilang sorghum, ND 15.000 hektar. Di sekitarnya dikasih penggemukan sapi, feedlot. Maksudnya tuh terintegrasi gitu. Rusaknya di situ sih. Jadi sekali lagi ya nanti dengan teman-teman Kementan karena urusannya produksi ada di Kementerian Pertanian, ada di Dirjen PKH, ada tanaman pangan, ada hortikultur, ada di sana gitu ya. Nah ini kita dorong sama-sama. Dan kita bukan pro import. Sepanjang itu bisa diambil dan waktunya tepat dari produksi dalam negeri, itu yang kita kerjakan. Itu pesan yang mendasar ya untuk kita semua, termasuk saya di Badan Pangan Nasional. Kemudian mengenai pricing policy, tadi sudah saya sebutkan Pak, harga-harga ini kita memang harus dua-duanya. Prinsipnya petani peternaknya itu bisa sejahtera, pedagangnya untung, konsumennya tersenyum. Nah itu buat polanya itu Pak, formulasinya itu nggak mudah. Sehingga kita melibatkan seluruh stakeholders, kementerian lembaga termasuk pelaku pasar untuk duduk untuk ngerjakan harga acuan ini Pak. Gitu. Dan kita akan selesaikan segera. Ya. Kemudian mengenai angle, kita harus rubah. Orang bilang di luar krisis segala macam, kita itu sekarang kesempatannya apa yang bisa kita produksi di sini kita produksi karena marketnya 270 juta ada di sini. Tapi sekali lagi kita mesti custom market base ya. Yang ditanam di sini itu memang sudah siap off takernya siapa. Food loss and waste ya. Indonesia itu sekitar 30% food loss and waste. Jadi kalau mulai dari pasca panen padi ya, kemudian sampai husker dan lain-lain sampai from farm to table itu sekitar 30%. Surveinya begitu. Apa yang Badan Pangan lakukan? Kemarin mungkin 3-4 bulan lalu Mall Sarinah itu menjadi mall pertama yang berusaha mengurangi food waste. Jadi tenan-tenan yang ada di situ ya kita kumpulkan, kemudian ada Food Bank of Indonesia, ada penggiat pangan ya di situ mengambil kemudian diberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kemudian baru kemarin nih di Air Petra Tebet ya kita launching food truck, satu food truck itu, kemudian yang 3 itu adalah food logistik. Ini kita juga dalam rangka itu bekerja sama dengan Food Cycle, Surplus Indonesia, Food Bank of Indonesia. Kita minta ini distribusikan, ada panti asuhan apa segala macam ya yang memerlukan, yang kita juga mereka juga saudara kita ini belum tahu Pak Akbar besok tuh makan apa atau nanti sore makan apa. Itu jalan. Kemudian retailer, saya ketemu Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail se-Indonesia. Saya bilang tolong produk-produk di retail yang ada di Indonesia yang jumlahnya 80.000 outlets ya. Produk-produk yang kira-kira masih oke ya. Belum expired kemudian mereka mau clearance, tolong kasih ke kita. Superindo udah, Alfamart sebentar lagi. Ya kalau ini kita kerjakan, ya pangan kita itu bisa kita hemat luar biasa. Jadi banyak banget yang mesti kita kerjakan, tapi semuanya berjalan paralel Pak Akbar. Ya teman-teman di BRIN, ya bukan mereka nggak bekerja, tetapi saya sama Pak Handoko close ya Pak Mulyana. Iya, enggak Pak Handoko Laksana. Saya close dengan beliau Pak Mulyana. Jadi perintahnya itu misalnya coba dong dilihat dong kalau GMO itu seperti apa. Gitu kan. Nah, karena kalau kita ngimport kedelai di luar negeri itu pakainya GMO, ya, kemudian di sini itu nggak pakai GMO, kemudian itu kita kayak orang sekali lagi kayak orang nggak belajar gitu. GMO yang diperbolehkan yang kayak apa dah gitu ya. Karena yang diimport itu GMO ke Indonesia yang 2,5 juta ton itu setahun Pak. Nah ini mohon nanti BRIN bisa. Dan pada saat ya lab kita sudah selesai,
penelitian Prof. Arif Satria di IPB, di Gajah Mada, POV-OVA, apa semua sudah selesai penelitian, skala labnya itu kita geser supaya jadi industri. Nah ini yang seperti ini termasuk kalau dengan teman-teman Kementerian Perindustrian ada Dirjen Agro ya, itu harusnya kita itu sudah mulai bangun juga feedlot ya atau slaughtering house ya. Untuk misalnya ruminansia, sapi ya, teknologinya sehingga bisa seperti Australia. Yang kayak gini-gini harusnya mulai dikerjakan dan harus ada timelinenya. Ya. Karena kalau kita nggak start breeding, ya udah kita importir terus Pak sampai sekarang. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf Pak Akbar, Bapak Ibu, Bapak semua. Tapi yang jelas terima kasih kita dapat pencerahan yang banyak hari ini. Dan saya welcome Pak, Bapak Ibu semua kalau mau main ke Badan Pangan ya, kita duduk sama-sama. Mungkin eksekusinya tidak 100%, tapi saya pastikan itu tereksekusi ya Pak. Terima kasih Pak Akbar. Wow, saya sangat tepuk tangan dulu dong. Seperti yang saya sampaikan tadi pada bagian awal, mungkin Mas Kudori belum datang waktu itu, juga Mas Pak Hendra ya, bahwa lembaga ini baru saja berusia 2 tahun lebih, tetapi kemudian kami memutuskan untuk mengangkat hal yang tidak populer seperti ini. Kan yang populer itu kan adalah politik. Siapa jadi presiden? Pokoknya hari ini negeri ini cuma Anies, Ganjar, Prabowo tok ini loh, ya kan? Tapi kemudian tidak cukup banyak orang yang memberi perhatian bahwa kita berada pada sebuah situasi yang sebenarnya bisa sangat tidak menyenangkan sebagai sebuah bangsa. Dan kemudian hari ini kami didatangi oleh orang-orang yang hebat, yang hanya berapa orang di meja ini, tapi kemudian kita lihat betapa sebenarnya kalau kita bersatu itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mas Revindo tampaknya luar biasa banget hari ini ya. Material kita untuk langkah selanjutnya, dan kemudian kami mungkin akan menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan pada April nantinya, dan kami akan mengundang Bapak lagi semuanya untuk kemudian melihat dan kita diskusikan lagi. Hari ini adalah awal dari sebuah catatan yang akan sedang kita siapkan, dan kemudian hasilnya pada April nantinya. Sebelum ditutup saya bisa. Monggo silakan Mas. Ya. Sedikit aja. Yang 75.000 ton tadi Pak, itu perkiraan tambahan untuk operasi pasar. Tadi perkiraan saya Desember itu lebih dari 200. Betul. Yeah. Nah, menyambung yang disampaikan Pak Arif, saya sedikit aja. Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan Badan Pangan Nasional itu kan mengorkestrasi gitu ya, sesuatu yang kalau kita tengok ke belakang, dulu urusan pangan itu kan diurus belasan kementerian lembaga, yang antara kementerian satu dengan kementerian yang lain seringkali tidak akur. Misalnya yang Ragunan itu mendorong produksi, yang Ridwan Rais mendorong impor misalnya gitu. Jadi tidak akur, dan seringkali ya saling menegasikan. Itu dia. Nah, Undang-Undang Pangan itu menegaskan perlu ada badan, perlu ada lembaga yang mengurus soal ini. Dan kalau kita baca keseluruhannya, Undang-Undang 18 tahun 2012 itu sebetulnya, kalau saya ditanya institusi mana yang punya kewenangan dan tanggung jawab untuk ngurus pangan, ya cuma Badan Pangan. Gitu. Nah, tapi yang kita lihat sekarang, kalau kita lihat Perpres 66 2021 ya, di sana kan sebetulnya kewenangan atau tugas yang diemban oleh Badan Pangan itu kan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pangan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pangan. Baru ada 3 kementerian lembaga yang menyerahkan sebagian kewenangan dan otoritasnya. Mestinya kalau kita mau jujur gitu, karena urusan pangan itu multisektor, multi aktor, multidimensi dan seterusnya, mestinya lebih dari 3 kementerian lembaga yang harus menyerahkan kewenangannya itu ke Badan Pangan. Apa saja Mas? Misalnya soal
bantuan sosial gitu ya, soal urusan-urusan dengan stunting dan seterusnya gitu ya, keperindustrian dan seterusnya, banyak macam, termasuk di peluang untuk bisa masuk ke hulu misalnya gitu ya dulu. Nah tapi ini kan masih setengah hati. Sepertinya ya kementerian dan lembaga, kenapa institusi ini juga baru terbentuk setelah 10 tahun ya dari undang-undang itu, ya karena memang belum banyak kementerian lembaga yang legowo gitu loh untuk menyerahkan kewenangan dan kelihatan kok dari sisi anggaran saja kelihatan. Betul, makanya itu. Nah, kebijakan pangan di masa lalu itu kan kalau saya mengidentifikasi dicirikan 3. Pertama, menyerahkan hampir semua urusan pangan itu ke mekanisme pasar. Gitu. Yang kedua, instrumen stabilisasi kita terbatas. Cadangan saja sampai hari ini kita hanya punya di beras. Gitu. Nah yang terakhir, karena 2 kebijakan itu akhirnya konsentrasi distribusi, konsentrasi pasar itu ya dikuasai segelintir pelaku itu. Gitu. Nah inilah yang sekarang coba dikoreksi oleh Badan Pangan sebetulnya. Lewat berbagai kebijakan yang coba dirintis oleh Pak Arief dan kawan-kawan. Saya kira penting buat kita semua untuk membantu beliau. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Sekali lagi Bapak sekalian, tepuk tangan lagi dong kita kan. Sungguh-sungguh kami menikmati ini karena sebenarnya kami area permainan negara institut itu di luar dari ini sebenarnya. Tapi karena saya melihat bahwa ini bisa mengancam perpolitikan nasional, kalau kita menghubung-hubungkan, tentu saja maka kemudian kami mengambil segmen itu. Kepada bapak-bapak sekalian, terima kasih telah hadir di sini. Kepada seluruh tim support gitu ya, terima kasih. Negara Institut mendapatkan catatan yang bagus hari ini dari kapasitas dan kapabilitas bapak-bapak sekalian. Kami sungguh-sungguh sangat merasa terhormat didatangi oleh bapak-ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.